Halo Sobat Biologi, apakah kamu pernah mendengar istilah keanekaragaman hayati? Semua jenis tumbuhan, hewan, maupun kekayaan alam yang biasa kamu temui, kamu konsumsi ataupun kamu manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu bentuk keanekaragaman hayati. Nah, istilah keanekaragaman hayati pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Lovejoy pada tahun 1980. Pada saat itu, keanekaragaman hayati disebutkan dalam versi panjangnya, yaitu Biological Diversity, yang kemudian disingkat menjadi Biodiversity atau biodiversitas. Lalu, apa itu pengertian keanekaragaman hayati? Nah, keanekaragaman hayati yaitu keanekaragaman pada makhluk hidup yang menunjukkan adanya variasi bentuk, penampilan, ukuran, serta ciri-ciri lainnya, dan proses-proses ekosistem dan ekologi di suatu tempat. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu keanekaragaman tingkat gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Keanekaragaman genetik. Jika kamu mengamati teman-teman atau masyarakat di lingkungan rumahmu, pasti kamu akan menemukan beberapa perbedaan ciri fisik yang dimiliki oleh masing-masing orang, bukan? Kamu akan menemukan orang dengan warna kulit, bentuk mata, jenis rambut, atau warna mata yang berbeda-beda. Hal itu menunjukkan bahwa di antara manusia terdapat keanekaragaman genetik. Nah, keanekaragaman genetik merupakan total informasi genetik yang ada di dalam individu-individu dari anggota populasi makhluk hidup tertentu, seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Atau dalam penjelasan lain, keanekaragaman genetik ditentukan oleh adanya variasi gen atau struktur gen dalam suatu spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen menunjukkan adanya variasi susunan gen pada individu sejenis. Gen-gen tersebut mengekspresikan berbagai variasi dari suatu jenis makhluk hidup, seperti tampilan pada warna mahkota bunga, ukuran daun, tinggi pohon, dan sebagainya. Contohnya dapat diamati dari tumbuhan Kamboja Jepang ini. Bunga ini menunjukkan adanya perbedaan warna mahkota bunga. Meskipun termasuk ke dalam spesies dan populasi yang sama, bunga tersebut memiliki perbedaan morfologi karena susunan gen yang berbeda. Ciri-ciri keanekaragaman gen hayati tingkat genetik antara lain memiliki nama ilmiah yang sama, perbedaan morfologi yang tidak terlalu mencolok, dan memiliki variasi. Keanekaragaman genetik pada tumbuhan contohnya adalah pada varietas mangga atau Mangifera indica, seperti mangga golek, mangga gedong, mangga madu, dan mangga mana lagi. Lalu pada varietas salak atau salak keedulis seperti salak gading, salak madu, salak sedempuan, dan salak pondok. Lalu keanekaragaman genetik pada hewan contohnya pada varietas kucing atau Felis catus seperti kucing Siamese, kucing bengal, kucing British Shorthair, kucing Persia, dan lainnya. Dan juga pada varietas anjing atau Canis familiaris seperti anjing Doberman, anjing Shelter, Great Dane, dan lainnya. Keanekaragaman spesies. Spesies atau jenis adalah individu yang memiliki persamaan secara morfologis, anatomis, dan fisiologis yang sama. Keanekaragaman hayati tingkat spesies menunjukkan keanekaragaman yang terdapat pada berbagai jenis spesies yang hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Berikut ini adalah beberapa contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies. Yang pertama pada tingkat genus pada tumbuhan, seperti genus Aperozoa yang terdiri dari belimbing manis dan belimbing wuluh, serta pada genus Artocarpus yaitu pada sukun, klui, dan nangka. Lalu keanekaragaman spesies pada tumbuhan yang pada tingkat famili. Pada famili Arecaceae yang terdiri dari pinang, kelapa, dan kelapa sawit. Lalu ada famili Zingiberaceae yang terdiri dari kunyit dan jahe. Lalu pada famili Poaceae yang diantaranya ada padi, alang-alang, dan jagung. Lalu pada hewan, pada tingkat genus terdapat pada genus Panthera, yaitu pada harimau,
singa, dan citah. Dan pada tingkat famili ada pada famili Felidae yang terdiri dari harimau yang berasal dari famili Panthera dan kucing pada famili Felis. Keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem merupakan keanekaragaman yang terjadi karena perbedaan letak geografis. Perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim. Selanjutnya, perbedaan iklim menyebabkan terjadinya perbedaan suhu, curah hujan, intensitas cahaya matahari, dan lamanya penyinaran matahari. Perbedaan-perbedaan tersebut akan mempengaruhi jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah. Keanekaragaman jenis-jenis flora dan fauna yang menempati suatu daerah akan membentuk ekosistem yang berbeda. Contohnya adalah pada ekosistem gurun dan ekosistem hutan hujan tropis. Kedua ekosistem ini terletak di wilayah geografis yang berbeda dan memiliki ciri-ciri serta flora dan fauna yang berbeda pula. Nah, contoh ekosistem yang lain adalah seperti hutan konifer. Hutan konifer merupakan ekosistem yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus dan cemara. Salah satu hewan yang hidup di daerah ini adalah beruang. Lalu ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput merupakan ekosistem yang didominasi oleh rumput-rumputan. Ekosistem padang rumput terdapat di wilayah kering pada ketinggian sekitar 4000 mdpl. Hewan-hewan yang hidup di ekosistem ini adalah mamalia besar, karnivora, dan herbivora. Contohnya seperti kumpulan zebra ini. Lalu ekosistem pantai. Ekosistem pantai merupakan ekosistem yang terdapat di daerah pantai. Ekosistem ini didominasi oleh formasi Pescapre dan Barringtonia yang berbentuk perdu atau pohon. Hewan-hewan yang hidup di ekosistem ini antara lain adalah serangga, burung pantai, dan juga kepiting. Selanjutnya, ekosistem mangrove atau hutan bakau. Hutan mangrove merupakan hutan pantai yang airnya naik pada saat air pasang dan turun pada saat air surut. Mangrove ditemukan di daerah pesisir tropis dan subtropis di seluruh dunia. Pada keanekaragaman ekosistem, digunakan istilah bioma untuk mendefinisikan suatu ekosistem dalam skala luas yang memiliki ciri lingkungan spesifik dan organisme dominan tertentu. Nama bioma diberikan sesuai dengan vegetasi atau tumbuhan yang dominan di wilayah tersebut. Ada 7 tipe bioma di bumi, yaitu bioma gurun, padang rumput, savana, tundra, taiga, hutan hujan tropis, dan hutan gugur. Nah, apakah kamu sudah memahami perbedaan antara keanekaragaman genetik, spesies, dan keanekaragaman ekosistem? Ketiganya merupakan tingkatan yang menyusun keanekaragaman hayati secara keseluruhan.